Halo guys, kali ini kita akan membahas soal penundaan pengangkatan CASN 2024 ya, antara kebijakan dan kekecewaan. Bukan ditunda sebenarnya, kita mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat gitu ya. Tadi ada permintaan ditunda sampai Oktober ya Bu ya? Ya nanti kita DPR sama kita sudah sepakat. Mm-hmm. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya ke PNS itu nanti bulan Oktober 2025 kemudian yang itu ya. Bukan karena ini kan masih banyak, nanti kita mesti menyelesaikan banyak yang belum bisa menunda, belum mengumumkan. Ya, pengumuman penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang meliputi CPNS dan PPPK hingga akhir 2025 atau bahkan awal 2026 ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi ribuan peserta yang telah berjuang dan berhasil melewati serangkaian seleksi yang sangat ketat. Keputusan ini yang digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ya tentu saja mungkin bukan tanpa alasan, tapi di balik dalih penataan dan sinkronisasi banyak pertanyaan dan hal yang perlu diungkapkan sebenarnya. Seperti soal alasan penundaan, apakah ini memang valid alasannya atau memang sekedar alibi? Nah, pemerintah kan melalui Kemenpan RB ini mengemukakan beberapa alasan di balik penundaan ini. Yang pertama, adanya usulan dari instansi daerah untuk menata dan menempatkan ASN sesuai dengan kebutuhan program prioritas pembangunan. Dan kedua, ditemukan formasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan pelamar. Lalu yang ketiga, penataan ASN secara nasional belum terselesaikan sepenuhnya. Ya, secara teoritis alasan-alasan ini terdengar masuk akal ya. Penataan ASN yang komprehensif memang penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masalah-masalah ini baru muncul setelah proses seleksi selesai? Bukankah seharusnya perencanaan formasi dan validasi kualifikasi dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengumuman rekrutmen? Nah, jika alasan-alasan ini benar adanya, justru ini malah menunjukkan adanya kelemahan serius dalam perencanaan dan koordinasi antara Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, dan pemerintah daerah. Selain itu, muncul kecurigaan bahwa alasan-alasan ini hanyalah dalih untuk menutupi masalah lain yang jauh lebih besar, seperti keterbatasan anggaran atau bahkan perubahan prioritas dari kebijakan. Jadi penundaan ini bukan cuma sekedar perubahan jadwal administratif, karena dampaknya sangat signifikan, terutama bagi para peserta yang telah berkorban banyak untuk meraih impian menjadi ASN. Penundaan ini kembali meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam hal rekrutmen dan pengelolaan ASN. Bagaimana mungkin ya masyarakat percaya pada proses seleksi yang transparan dan adil ya, jika hasilnya bisa dirubah begitu saja? Belum lagi kalau kita bicara soal kerugian material dan moral, karena banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama, bahkan menjual aset atau bahkan berinvestasi, sudah sewa kos, sewa rumah dan sebagainya untuk persiapan kepindahan ke tempat tugas baru. Nah, penundaan ini membuat mereka terombang-ambing dalam ketidakpastian. Mereka sudah kehilangan sumber pendapatan dan bahkan mengalami tekanan psikologis yang berat soal ini. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal potensi kehilangan talenta terbaik. Nah, proses rekrutmen CASN ini kan bertujuan untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa. Tapi dengan penundaan ini, ada resiko bahwa sebagian dari mereka akan beralih ke sektor swasta atau mencari peluang lain yang lebih pasti. Nah, ini tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi negara nantinya. Nah, kekosongan jabatan akibat penundaan pengangkatan ini akan berdampak pada efektivitas pelayanan publik juga. Karena instansi pemerintah akan kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan program-programnya, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat juga. Jadi menurut saya, penundaan pengangkatan CASN 2024 ini adalah kebijakan yang sangat disayangkan dan berpotensi menimbulkan kerugian yang
lebih besar daripada manfaatnya. Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jadi proses pengambilan keputusan terkait penundaan ini terkesan memang sangat tidak transparan. Pemerintah seharusnya melibatkan perwakilan peserta CASN gitu ya, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Lalu pemerintah juga seharusnya mengantisipasi soal potensi masalah yang mungkin timbul dalam proses rekrutmen CASN ini, sehingga tidak perlu ada penundaan yang begitu mendadak. Dan saya rasa pemerintah terkesan sangat kurang memiliki empati terhadap nasib para peserta CASN yang telah berkorban begitu banyak. Seharusnya ada solusi yang lebih manusiawi, seperti memberikan kompensasi atau memberikan pelatihan tambahan selama masa penundaan. Nah, penundaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para peserta CASN. Dan pemerintah seharusnya memberikan jaminan yang jelas mengenai status kepegawaian mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi. Jadi untuk meminimalkan dampak negatif dari penundaan ini, saya rasa ya pemerintah harus terus berkomunikasi lah secara intensif dengan para peserta CASN, memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai perkembangan terbaru. Di pemerintah juga harus mencari solusi alternatif untuk mengurangi beban para peserta CASN ini. Ya seperti tadi, memberikan bantuan finansial atau pelatihan keterampilan atau kesempatan magang di perusahaan pemerintah misalnya. Ya pemerintah memang harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen CASN ini, mengidentifikasi kelemahan dan mencari cara untuk memperbaikinya untuk kedepannya nanti. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum tentunya kepada para peserta CASN, memastikan bahwa mereka akan tetap diangkat menjadi CASN sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan. Nah, tapi ya kalau kita lihat, apakah kita bisa percaya bahwa 1 Oktober beneran nih akan dimulai nih pengangkatan CPNS ini? Karena begini, kita bicara soal tunjangan kinerja dosen, kan sudah ada aturan resminya, keputusan Menteri 447/P/2024 yang bilang bahwa tukin dosen akan dibayarkan 1 Januari 2025. Nah sampai sekarang ternyata nggak ada beritanya. Salam.